Ya, selamat malam Tribuners. Kami informasikan dari Hotel Daventry Kota Surabaya bahwa pada malam hari ini proses rekapitulasi suara Pilgub Jatim 2024 di tingkat provinsi akhirnya rampung dengan hasilnya dari penetapan suara oleh KPU Jawa Timur. Calon nomor urut 2 Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elisianto Dardak unggul telak dengan meraih total suara 12.192.165 suara. Sementara pasangan calon nomor urut 3 Risma Harini dan Kiai Haji Zarul Azhar Sultan mendapat total 6.743 suara. Maksud kami 6.743.095 suara. Adapun paslon nomor urut 1 yakni Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim memperoleh total suara sebesar 1.797.332 suara. Keunggulan Kofifah Emil ini tersebar di 36 daerah dari total 38 kabupaten kota di Jawa Timur, sedangkan di 2 daerah lainnya yakni Kota Mojokerto dan Kota Surabaya dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 3 Risma Hasan. Sementara Lulu Lukman, pasangan calon nomor urut 1 tidak satupun unggul di tingkat daerah. Penetapan perolehan suara tersebut ditetapkan setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jawa Timur melaksanakan rekapitulasi tingkat provinsi selama 2 hari yang berlangsung di Hotel Daventry Surabaya. Rekapitulasi atau tingkat provinsi ini dilakukan dengan cara KPU Kabupaten Kota di 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur memaparkan hasil rekapitulasi di masing-masing wilayah, baik data pemilih maupun perolehan suara pasangan calon. Namun lantaran ini merupakan rekapitulasi provinsi, sehingga hanya hasil Pilgub Jawa Timur yang dibacakan dalam forum ini. Forum ini sendiri dihadiri oleh jajaran KPU Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur, dan para saksi dari masing-masing pasangan calon. Berdasarkan pantauan kami Tribuners bahwa sepanjang rekapitulasi berlangsung dari mulai hari pertama relatif lancar dan tidak ada kendala. Hanya persoalan administrasi yang sering dipertanyakan oleh saksi pasangan calon. Demikian, kembali ke studio. Puasa ya? Sakit ya? Puasa ya? Puasa ya? Saksi sekalian, saksi maju tangan. Saksi nomor 1, nomor 2, siap-siap, mari. Aku buat tumplek ni kau. Nak pengen ngomong kau. Ayo, ada di foto sendiri ada di sana. Dari si guru berkeliaran. Saya ngambung ngono yo. Ya benar, kapan? Kabel ya. Anak-anak main foto kafe. Inilah ya Pak. Pak, boleh ditunjukin Pak. Saksi persiapan. Saksi silakan. Yang mau. Nah itu bareng-bareng.
Siapa? Kami tuh. Jadi pijan kena sip. Hampir Ini harus pakai. Kamu minum Oke. Templatenya di tangannya. Templatenya gitu. Yo. Dul. Boleh ditunjukin Pak semuanya Pak. Mas gorenganan Mas. Geser ke kiri Pak, ke kanan ya. Geser ke kanan sedikit ya. Geser ke kanan. Geser ke kanan sedikit Pak. Geser ke kanan sedikit. Ya Allah. Izin Pak 1, 2, 3. Kali lagi 1, 2, 3. Oke. Baik. Senyum Pak, ntar Pak. Tahan dulu Pak. Saksi. Belum. Saksi. Untuk saksi nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3 yang bersedia tanda tangan, monggo kami persilakan. Nomor 3 Kuparang. Aceh. Tanda tangan. Kandangnya, biru kandangnya. Iya. Aku. Kalau bikin apa ya? Aku ada bersama. Jangan ya. Ambil. Ya, baik. Izin ya Ketua ya. Kami saksi dari paslon 03, Bu Risma dan Gushan, memiliki catatan kritis terakhir pada malam hari ini. Populi Pope, suara rakyat adalah suara Tuhan. Bahwa suara rakyat harus dihargai sebagai penyampai kehendak ilahi. Kami berkepentingan untuk terwujudnya penyelenggaraan pilkada yang berintegritas, agar demokrasi kian tumbuh berkembang dan maju, sehingga cita-cita para pendiri bangsa menemukan relevansinya. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami saksi pasangan calon nomor urut 3 Ibu Tri Risma. Geser ke kanan. Geser ke kanan sedikit Pak. Geser ke kanan sedikit. Ya Allah. Izin Pak 1, 2, 3. Kali lagi 1, 2, 3. Baik. Senyum Pak, ntar Pak. Tahan dulu Pak. Saksi. Belum. Saksi.
Bahwa teman-teman saksi nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3 yang bersedia tanda tangan, monggo kami persilakan. Nomor 3 Kuparang. Aceh. Tanda tangan. Kandangnya, biru kandangnya. Iya. Kalau kenapa ya? Aku ada bersama perjalanan ya. Sambil Ya, baik. Izin ya Ketua ya. Kami saksi dari paslon 03 Bu Risma dan Dusan memiliki catatan kritis terakhir pada malam hari ini. Populi Pope, suara rakyat adalah suara Tuhan. Bahwa suara rakyat harus dihargai sebagai penyampai kehendak ilahi. Kami berkepentingan untuk terwujudnya penyelenggaraan pilkada yang berintegritas, agar demokrasi kian tumbuh berkembang dan maju sehingga cita-cita para pendiri bangsa menemukan relevansinya. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami, saksi pasangan calon nomor urut 3, Ibu Tri Risma hari ini, dan Syahrul Azhar Assunta alias Dusan menyampaikan pandangan akhir pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2024. Temuan ketidaknormalan atau keanehan yang kami sebut anomali Pilgub Jawa Timur 2024 berdasarkan data Sirekap KPU menunjukkan sebagai berikut. 1. Jumlah pemilih di TPS mencapai di atas 90% DPT dan bahkan mencapai 100% DPT di 2.780 TPS di 26 kabupaten atau kota, yang lebih dari 2 TPS di mana selisih pemilih paslon 02 mencapai 743.784 suara dibandingkan pemilih paslon 03. Persentase terbesarnya ada di Sampang, Pamekasan, Bangkalan. Khusus di Sampang terdapat 13 desa dan di Pamekasan terdapat 2 desa dengan jumlah pemilih di semua TPS-nya mencapai 100%. 2. Jumlah pemilih paslon 03 di TPS mencapai kurang dari 30 suara dan bahkan mencapai 0 suara di 3.900 TPS di 31 kabupaten atau kota, di mana selisih pemilih paslon 02 mencapai 837.361 suara dibandingkan pemilih paslon 03. Persentasenya terbesarnya ada di Sumeneb, Sampang, dan Bondowoso. 3. Jumlah pemilih Pilgub lebih besar dari jumlah pemilih Pilgub ataupun Pilwali yang selisihnya melebihi DPTB di 194 TPS di 34 kabupaten atau kota, di mana selisih pemilih paslon 02 mencapai 18.745 suara dibandingkan pemilih paslon 03. Persentase terbesarnya ada di Kota Madiun, Situbondo, dan Kota Kediri. 4. Terdapat perbedaan perolehan suara paslon antara total C1 TPS dengan Form D kecamatan di 9 kabupaten atau kota, di mana selisih pemilih paslon 02 mencapai 72.180 suara dibandingkan pemilih paslon 03. Jumlah terbesarnya ada di Surabaya, Sampang, Bangkalan. Terakhir, anomali C1 TPS A di titik X untuk perolehan paslon 1 dan paslon 03 keduanya menjadi 0, sementara perolehan paslon 02 194. B. Tidak ada tulisan apapun dan saksi siapapun untuk perolehan paslon 01, paslon 03 keduanya 0, sementara perolehan paslon 02 584 suara. C. Di titik E dan dicoret di mana perolehan paslon 01 15 dan paslon 03 3 suara, sementara perolehan paslon 02 500 suara. D. Perolehan paslon 03 dicoret di mana perolehan paslon 01 10 dan paslon 03 menjadi 70, sementara perolehan paslon 02 500. Demikian pandangan akhir ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian penyelenggara pilkada, baik KPU dan Bawaslu Jawa Timur maupun KPU dan Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur. Kami mempertimbangkan untuk menyoal kualitas penyelenggaraan pilkada Jatim yang patut diduga terdapat upaya dan tindakan yang bermuara pada terstruktur, sistematis dan masif alias TSM,
serta membuktikannya dalam ruang peradilan yang terhormat, Mahkamah Konstitusi. Itulah alasan utama saksi paslon 03 memutuskan untuk tidak menandatangani D hasil, dan alasan dimaksud sudah kami tuangkan dalam D kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Tak lupa, karena akhir dari rapat pleno ini bertepatan dengan tanggal 9 Desember 2024, kami mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia dan salam anti korupsi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi Gak kepikiran. Berita lampiran di hasil rekap tingkat provinsi berikut ini kami bacakan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur nomor 63 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menimbang dianggap dibacakan, mengingat dianggap dibacakan. Kemudian memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Ke-1, menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur berdasarkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir D hasil Provinsi KWK Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak. Ya, selamat malam Tribuners. Kami informasikan dari Hotel Daventry Kota Surabaya bahwa pada malam hari ini proses rekapitulasi suara Pilgub Jatim 2024 di tingkat provinsi akhirnya rampung dengan hasilnya dari penetapan suara oleh KPU Jawa Timur. Calon nomor urut 2 atau Faidar Parawansa dan Emil Elisianto Dadan unggul telak dengan meraih total suara 12.192.165 suara. Sementara pasangan calon nomor urut 3 Trilis Maharini dan Kiai Haji Zarul Azhar Sultan mendapat total 6.743 suara. Maksud kami 6.743.095 suara. Adapun paslon nomor urut 1 yakni Lulu Hamidah Lukmanul Hakim memperoleh total suara sebesar 1.797.332 suara. Keunggulan
keunggulan Kofifah Emil ini tersebar di 36 daerah dari total 38 kabupaten kota di Jawa Timur, sedangkan di 2 daerah lainnya, yakni Kota Mojokerto dan Kota Surabaya, dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 3 Risma Dusan. Sementara Lulu Lukman, pasangan calon nomor urut 1, tidak satupun unggul di tingkat daerah. Penetapan perolehan suara tersebut ditetapkan setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jawa Timur melaksanakan rekapitulasi tingkat provinsi selama 2 hari yang berlangsung di Hotel Datuk di Surabaya. Rekapitulasi untuk tingkat provinsi ini dilakukan dengan cara KPU Kabupaten Kota di 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur memaparkan hasil rekapitulasi di masing-masing wilayah, baik data pemilih maupun perolehan suara pasangan calon. Namun lantaran ini merupakan rekapitulasi provinsi, sehingga hanya hasil Pilgub Jawa Timur yang dibacakan dalam forum ini. Forum ini sendiri dihadiri oleh jajaran KPU Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur, dan para saksi dari masing-masing pasangan calon. Berdasarkan pantauan kami Tribuners, bahwa sepanjang rekapitulasi berlangsung dari mulai hari pertama relatif lancar dan tidak ada kendala. Hanya persoalan administrasi yang sering dipertanyakan oleh saksi pasangan calon. Demikian, kembali ke studio. Puasa ya? Puasa ya? Saksi sekalian, saksi maju tanda tangan. Saksi nomor 1, nomor 2, siap-siap, mari. Iya sih, aku tak anu, aku bawa template ni kok. Nak pengen ngomong kok. Ayo, ada foto sendiri ada di sana. Dari si guru. Berkeliaran. Saya ngamuk yo. Kapan? Kabel ya. Tantangannya main foto kabel. Inilah ya Pak. Pak, boleh ditunjukin Pak. Saksi bersahabat. Saksi silakan. Yang mau. Enggak mau para kerja. Jadi loh, bareng-bareng. Enggak mau para kerja. Siapa? Amit loh. Aman. Titik jalan. Kena. Sip. Belum. Hampir. Ini harus pakai. Nanti Pak. Ayo. Karena minum
Oke. Template-nya di tangannya SP. Template-nya gitu. Yo. Betul. Boleh ditunjukin Pak semuanya Pak. Nolenganan mas. Geser ke kiri Pak, ke kanan ya. Geser ke kanan sedikit ya. Geser ke kanan. Geser ke kanan sedikit Pak. Geser ke kanan sedikit. Ya Allah. Bikin Pak 1, 2, 3. Kali lagi 1, 2, 3. Baik. Senyum Pak, ntar Pak. Tahan dulu Pak. Ayo saksi. Belum. Siap. Saksi. Order saksi nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3 yang bersedia tanda tangan, monggo kami persilakan. Nomor 3 Kuparak. Aceh. Tanda tangan. Kandangnya, biru kandangnya. Iya. Ini kalau dikasih nama ya. Keluarga. Apa yang ada bersama ya? Yang mana ya? Sambil Ya, baik. Izin ya Ketua ya. Kami saksi dari paslon 03 Bu Risma dan Gusan memiliki catatan kritis terakhir pada malam hari ini. Populi Pope, suara rakyat adalah suara Tuhan. Bahwa suara rakyat harus dihargai sebagai penyampai kehendak ilahi. Kami berkepentingan untuk terwujudnya penyelenggaraan pilkada yang berintegritas, agar demokrasi kian tumbuh berkembang dan maju sehingga cita-cita para pendiri bangsa membuka relevansinya. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini izinkan kami saksi pasangan calon nomor urut 3 Ibu Tri Risma. Geser ke kanan. Geser ke kanan sedikit Pak. Geser ke kanan sedikit. Ya Allah. Bikin Pak 1, 2, 3. Kali lagi 1, 2, 3. Baik. Senyum Pak, ntar Pak. Tahan dulu Pak. Ayo saksi. Belum. Siap. Saksi. Order saksi nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3 yang bersedia tanda tangan, monggo kami persilakan. Nomor 3 Kuparak. Aceh. Tanda tangan. Kandangnya, biru kandangnya. Iya. Ini kalau dikasih nama ya. Keluarga. Apa yang ada bersama ya? Yang mana ya? Sambil Ya, baik. Izin ya Ketua ya. Kami saksi dari paslon 03 Bu Risma dan Gusan memiliki catatan kritis terakhir pada malam hari ini.
Populi Populi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Bahwa suara rakyat harus dihargai sebagai penyampai kehendak ilahi. Kami berkepentingan untuk terwujudnya penyelenggaraan pilkada yang berintegritas, agar demokrasi kian tumbuh berkembang dan maju sehingga cita-cita para pendiri bangsa membuka relevansinya. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami, saksi pasangan calon nomor urut 3, Ibu Tri Risma hari ini, dan Zemrul Azhar Assunta alias Gusan menyampaikan pandangan akhir pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2024. Temuan ketidaknormalan atau keanehan yang kami sebut anomali Pilgub Jawa Timur 2024 berdasarkan data Sirekap KPU menunjukkan sebagai berikut. 1. Jumlah pemilih di TPS mencapai di atas 90% DPT dan bahkan mencapai 100% DPT di 2.780 TPS di 26 kabupaten atau kota, yang lebih dari 2 TPS di mana selisih pemilih paslon 02 mencapai 743.784 suara dibandingkan pemilih paslon 03. Persentase terbesarnya ada di Sampang, Pamekasan, Bangkalan. Khusus di Sampang terdapat 13 desa dan di Pamekasan terdapat 2 desa dengan jumlah pemilih di semua TPS-nya mencapai 100%. 2. Jumlah pemilih paslon 03 di TPS mencapai kurang dari 30 suara dan bahkan mencapai 0 suara di 3.900 TPS di 31 kabupaten atau kota, di mana selisih pemilih paslon 02 mencapai 837.361 suara dibandingkan pemilih paslon 03. Persentasenya terbesarnya ada di Sumeneb, Sampang, dan Bondowoso. 3. Jumlah pemilih Pilgub lebih besar dari jumlah pemilih Pilgub ataupun Pilwali yang selisihnya melebihi DPTB di 194 TPS di 34 kabupaten atau kota, di mana selisih pemilih paslon 02 mencapai 18.745 suara dibandingkan pemilih paslon 03. Persentase terbesarnya ada di Kota Madiun, Situbondo, dan Kota Kediri. 4. Terdapat perbedaan perolehan suara paslon antara total C1 TPS dengan form D kecamatan di 9 kabupaten atau kota, di mana selisih pemilih paslon 02 mencapai 72.180 suara dibandingkan pemilih paslon 03. Jumlah terbesarnya ada di Surabaya, Sampang, Bangkalan. Terakhir, anomali C1 TPS A di tip X untuk perolehan paslon 1 dan paslon 03 keduanya menjadi 0, sementara perolehan paslon 02 194. B. Tidak ada tulisan apapun dan saksi siapapun untuk perolehan paslon 01, paslon 03 keduanya 0, sementara perolehan paslon 02 584 suara. C. Di tip E dan dicoret di mana perolehan paslon 01 15 dan paslon 03 3 suara, sementara perolehan paslon 02 500 suara. D. Perolehan paslon 03 dicoret di mana perolehan paslon 01 10 dan paslon 03 menjadi 70, sementara perolehan paslon 02 500. Demikian pandangan akhir ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian penyelenggara pilkada, baik KPU dan Bawaslu Jawa Timur maupun KPU dan Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur. Kami mempertimbangkan untuk menyoal kualitas penyelenggaraan pilkada Jatim yang patut diduga terdapat upaya dan tindakan yang bermuara pada terstruktur, sistematis dan masif alias TSM, serta membuktikannya dalam ruang peradilan yang terhormat, Mahkamah Konstitusi. Itulah alasan utama saksi paslon 03 memutuskan untuk tidak menandatangani D hasil, dan alasan dimaksud sudah kami tuangkan dalam D kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Tak lupa, karena akhir dari rapat pleno ini bertepatan dengan tanggal 9 Desember 2024, kami mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia dan salam anti korupsi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gak kepikiran. Berita lampiran di hasil rekap tingkat provinsi berikut ini kami bacakan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur nomor 63 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menimbang dianggap dibacakan, mengingat dianggap dibacakan. Dia memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Ke-1, menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur berdasarkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir D hasil Provinsi KWK Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menetapkan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. 1. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Hajah Lulu Nur Hamidah dan Haji Lukmanul Hakim dengan perolehan suara sah sebanyak 1.797.332. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak dengan perolehan suara sah sebanyak 12.192.165. 3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Insinyur Tri Risma Harini dan Sahrul Azhar Asunta Kusran dengan perolehan suara sah sebanyak 6.743.095. 3. Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 9 bulan Desember tahun 2024 pukul 21.30. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Surabaya, tertandatangani Angku Nevi. Selanjutnya masih ke masing-masing saksi nanti akan diberikan salinan keputusan yang barusan kita bacakan sekaligus lampiran yang menyertainya.
mohon teman-teman dipersiapkan agar bisa diserah terimakan pada malam hari ini juga. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, kami muliakan, terima kasih atas atensinya, atas waktunya telah membersamai KPU Provinsi Jawa Timur dalam proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024 di Hotel Double Tree Surabaya tanggal 8 dan 9 Desember. Kami atas nama KPU Provinsi Jawa Timur menyampaikan terima kasih khususnya kepada Ibu Bapak sekalian 38 kabupaten kota serta seluruh jajaran sekretariat yang membersamai kawan-kawan Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta kabupaten kotanya. Terima kasih juga kepada seluruh saksi baik pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2 maupun nomor urut 3. Seluruh Barengan lagi. Bareng-bareng. Pak Ketua. Sama-sama Pak, barengan Pak. Nah, bareng-bareng. Fotonya biar sip. Pak Ketua. Izin. Monggo Pak Ketua. Fotonya biar bareng-bareng Pak. Habib. Mana Habib? Mana? Habib lagi mau di bawah. Bareng-bareng. Bentar Pak, jangan buru-buru Pak. Jangan buru-buru dulu Pak. Biar bareng-bareng itu. Biar bareng-bareng dulu, biar seragam. Mas. Pamit nyun sewu. Agak geser dikit Pak. Geser Pak. Nah, iya. Terima kasih. Udah semua ya? Ini komplit ini. Dangare. Nah, bareng-bareng Pak, bareng-bareng Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Selamat malam Tribuners. Kami informasikan dari Hotel Daventry Kota Surabaya bahwa pada malam hari ini proses rekapitulasi suara Pilgub Jatim 2024 di tingkat provinsi akhirnya rampung dengan hasilnya dari penetapan suara oleh KPU Jawa Timur. Calon nomor urut 2 Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elisianto Dardak unggul telak dengan meraih total suara 12.192.165 suara. Sementara pasangan calon nomor urut 3 Tririsma Harini dan Kiai Haji Zarul Azhar Asuhan mendapat total 6.743 suara. Maksud kami 6.743.095 suara. Adapun paslon nomor urut 1 yakni Lulu Hamidah Lukmanul Hakim memperoleh total suara sebesar 1.797.332 suara. Keunggulan Kofifah Emil ini tersebar di 36 daerah dari total 38 kabupaten kota di Jawa Timur, sedangkan di 2 daerah lainnya yakni Kota Mojokerto dan Kota Surabaya dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 3 Risma Tusan. Sementara Lulu Lukman, pasangan calon nomor urut 1 tidak satupun unggul di tingkat daerah. Penetapan perolehan suara tersebut ditetapkan setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jawa Timur melaksanakan rekapitulasi tingkat provinsi selama 2 hari yang berlangsung di Hotel Daventry Surabaya. Rekapitulasi untuk tingkat provinsi ini dilakukan dengan cara KPU Kabupaten Kota di 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur memaparkan hasil rekapitulasi di masing-masing wilayah, baik data pemilih maupun perolehan suara pasangan calon. Namun lantaran ini merupakan rekapitulasi provinsi, sehingga hanya hasil Pilgub Jawa Timur yang dibacakan dalam forum ini. Forum ini sendiri dihadiri oleh jajaran KPU Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur, dan para saksi dari masing-masing pasangan calon. Berdasarkan pantauan kami Tribuners bahwa sepanjang rekapitulasi berlangsung dari mulai hari pertama relatif lancar dan tidak ada kendala. Hanya persoalan administrasi yang sering dipertanyakan oleh saksi pasangan calon. Demikian, kembali ke studio.